bisa bahasa Arab dan belum tentu bisa baca Al-Quran, punya penemuan spiritual bahwa rumahnya yang ambruk itu keterima, sampai itu nanti keterima. Itu kan luar biasa penghikmahannya terhadap bencana yang dialami. Makanya tenang-tenang. Iya, demi polisi pun ditadosi. Pun ditadosi yang bener ini. Lah iya wong Jawa kok di menderita ya ra iso. Londo bingung dhewe tapi kowe ora apa-apa. Ora apa-apa kowe kono do kangen karo kowe memperkosa kowe 350 tahun ning kene tenang-tenang. Wis biasa to set. Jadi kono bingung dhewe. Saiki bingung Londo, bingung tenan. Kangen Jawa, kangen campur sari, kangen kroncong. Kowe kangen sapa? Ora apa-apa. Nek perlu Londo ini meneh ora apa-apa. Malah kowe ana sing benci Londo? Ada yang benci Belanda? Tidak ada di seluruh Indonesia, coba. Ana bangsa kaya ngono kuwi? Tidak ada yang benci Belanda lho, Pak. Wih, dahsyat. Insya Allah Anda kesayangannya Allah. Karena tidak punya kebencian loh. Dijajah 350 tahun orang benci, malah nesu karo Hitler, coba. Iya loh. Hitler melayu nanggon aku cak, kula kok dibenci wong Jawa niku napa salah kula. Kowe melayu nang Sumbasik kono. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa. Di sana dia jadi dokter Po namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Petemon Surabaya, terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Karangmenjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan untuk mengkonfirmasi bahwa itu Hitler, dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia ceritanya Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas, tanggal lahirnya, asal usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada. Alamatnya cuma rumah sakit Karangmenjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang Hitler dikuburkan di Surabaya. Kenapa Hitler ke sini? Karena dia kembali ke kampung halamannya. Karena neneknya orang Arya adalah orang Jawa, neneknya orang Persia adalah orang Jawa. Sementara orang Persia itu sendiri, ini terakhir saya ingin mengasih kenyataan sedikit kepada Anda. Karena orang Persia itu sendiri adalah orang yang sebenarnya satu rumpun kebangsaan dengan Muhammad SAW. Ketika Salman Al-Farisi dinyatakan sebagai Ahlul Bait, itu benar-benar memang Ahlul Bait dia, meskipun tidak dilegitimasi. Jadi Rasulullah itu mu'tarab, tidak 100% Arab. Dia orang yang diarabkan karena dia beredar di wilayah Jazirah Arab. Ini medeni menaiki tadi terus. Tuh. Maka ya kuwi wong Bumen to wong Karanganyar Gresik lah. Ning pokoknya kalau Anda melihat alur sejarah antropologinya, sosiologinya, kulturnya, perilakunya, wataknya, tradisi-tradisinya, Anda akan menemukan clue atau gejala-gejala atau indikasi-indikasi itu. Saya tidak memastikan, cuman kita siap-siap secara prinsip bahwa ya ora apa-apa tuh upamane Nabi Yunus jebul wong Bogor ya ora apa-apa to ya. Apa salah? Ya ora apa-apa, wong kene ya urung ngerti kabeh. Nek Nabi Soleh itu jelas kuburannya ning Mesir, itu jelas wis diliwati karo cacah kuwi gitu. Nah sekarang yang penting harus Anda ketahui satu, saudara sekalian. Ini nanti Israel, Amerika sedang benar-benar rapat untuk kemungkinan berani atau tidak nyerbu kita sekarang itu. Ya. Berani atau tidak. Kalau itu nanti karena gini, yang mereka lakukan itu sekarang menurut Anda Mekah, Haramain ya, Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu menurut Anda yang paling relevan itu diurus oleh Arab atau diurus oleh umat Islam sedunia?
umat Islam sedunia. Karena dia bukan milik Arab tapi milik umat Islam sedunia. Karena Rasulullah adalah nabi untuk semua umat manusia. Tapi sekarang dia insya Allah di bawah kontrol Israel. Nah, caranya mengontrol tidak terutama fisik. Kalau sekedar Hotel Hilton sekarang mengangkangi Ka'bah di depannya dan seterusnya, itu okelah kita relakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting yang mereka lakukan terhadap kita adalah hubungan batin antara umat Islam dengan Rasulullah dipotong. Selawatan haram, kue gosok-gosok tembok Raudhah haram. Qad mata Muhammad sudah mati. Lu wani lo, tentara Arab ngomong Muhammad wis mati. Lu wani lo ngomong ngono lho. Qad mata, dia bilang qad mata. Anjir kurung aku toh, matamu ngono aku. Orang ngerti toh deh. Orang ngerti aja. Jadi kot itu sudah, mata itu mati, mata itu past tense, mata. Kalau yamutu kalau present tense, atau kalau hurmanya tuwfiya. Kalau dia bilang kot tuwfiya itu agak lebih menghormati. Nanti kot mata, akhirnya ya aku ya matamu. Gue tak banter-banter kayak lagu matamu. Orang mudengnya, jadi orang dari miso kan. Miso adalah kalau yang bersangkutan sakit hati kan begitu. Kalau yang bersangkutan orang sakit hati kan tidak menjadi peristiwa miso. Jadi penak Mekah miso orang mudeng kan. Hanya lagi ke ditiru tenang gara-gara. Gue tidak mau asyur. Tawaf di asur aja jangan mudeng nih ya Gusti Allah mudeng le awas ane ya jangan kudu kritis kowe kudu ya wani kalau menurut prinsip kamu itu benar kamu jangan mau juga dilarang-larang. Saya sudah pernah cerita, saya sama Kiai Kanjeng ini kan umroh bareng sama Mas Toto sama Nevi semua dan kita berdoa, Caca nangis kabeh, gondrong kabeh kae si Jijit karo kuwi gondrong nangis kok bana Allah nangis kabeh njur teko Arab jenggot haram dan pokoknya nangis itu tidak baik menurut mereka gitu kan. Mereka tidak kita disuruh tidak usah syirik, tidak usah udah sama Allah itu langsung biasa aja, nggak usah nangis gitu. Nah kita tengah-tengah dua ya. Tapi aku jur biar ngono terus. Subhana rabbika rabbil izzati terus langsung ngono. Aku langsung tengah-tengah dengan Rabbana la tu'akhidna dibangun. Inna sina uqtana Rabbana la tuhammilna ma la tuqadirna bi fa'fu anna waghfir lana warhamna wa lana Melayu deh buah. Oh dia ya. Barui rodo wedi jenggot nyedak kene. Piye tengah-tengah dunia di haram-haramnya tak parane tak pendeli kok bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Musuh wong Jawa macam-macam. Kurang akal. Nah, sejak itu Kiai Kanjeng kadang duwe bahasa ngerono Arab liwat ayo ngomong haram ayo. Menurut kuwi biar ora paham to kayak. Oke teman sekalian, kita sekarang berdiskusi. Aku satu nomor dulu, Leto lagi. Ya, tenang. Ayo bareng-bareng Jawes sebelum cahaya, bro. Apa wes? Saya ingin kita berdiskusi dan teman-teman mencoba merespon. Tapi saya tambahi beberapa hal. Yang pertama ini tadi karena kalimatnya itu kalimat orasi kultural, maka seolah-olah ini simbolik, padahal tidak simbolik. Jadi kalau disebut gedung akan ambruk, itu memang akan ambruk. Jadi kapitalisme itu faktual dalam wadah ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kan sekarang pemenang satu-satunya di peradaban abad 21 ini kapitalisme. Komunisme, sosialisme sudah habis.
sejak tahun 60. Dan kapitalisme sekarang terbentur oleh bumerangnya sendiri, sehingga mereka cari-cari alasan untuk merampok. Jadi misalnya Anda tahu, tidak ada rakyat yang fasilitasnya melebihi apa yang didapatkan oleh rakyat Libya.